Memikirkan hal ini, Hairo menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara dingin, "Herman, dasar sialan yang tidak tahu berterima kasih. Hari ini saya beruntung memiliki Tuan Renza yang menyelamatkan hidup saya. Tunggu, selama aku masih bernafas, aku tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik." Herman sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayah Baptis, tenang, Ayah Baptis. Saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda, dan Anda tidak bisa menyalahkan saya atas kejadian hari ini." Hairo berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Tuan Renza sudah mengatakan bahwa jika saya ingin menghabiskan 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun, aku akan mencarikan dia uang. 1 miliar dolar AS setahun, saya ingin Anda kehilangan setiap sen untuk hidup Anda." Herman hampir pingsan, menangis, dan berkata, "Ayah Baptis, kamu membunuhku. 1 miliar dolar setahun, kamu mungkin juga membunuhku sekarang." Hairo memandang Tama dan menangkupkan tangannya, "Tuan Renza, kamu hanya perlu memberikan kalimat berikutnya, dan segera bunuh sialan yang tidak tahu berterima kasih ini." Tama tersenyum dan berkata, "Kamu memiliki begitu banyak pelayan di sini, di sisi lain, hanya dia dan putranya. Jika Anda memikirkan membunuh, apa hubungannya dengan saya?" Hairo tiba-tiba menyadari, dan segera berkata kepada semua antek yang hadir, "Kakak beradik, semua orang menderita bencana ini hari ini, semua berkat nama keluarga Surya ini. Sekarang dia masih main nakal, ayo kita putus hubungan, mari kita bunuh dia bersama untuk menghilangkan kebencian di hati kita." Oke, semua orang penuh dengan keluhan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan ketika mereka berpikir bahwa mereka akan segera dikirim ke Suriah. Ketika mereka mendengar kata-kata Hairo, semua orang tampaknya langsung menjadi zombie, dan mereka bergegas menuju Herman, ingin mencabik-cabiknya. Herman ketakutan, dan berseru, "Tuan Renza, maafkan aku berjanji apa yang kamu katakan. Aku berjanji segalanya." Tama mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Apa hubungannya dengan saya jika Anda setuju atau tidak?" "Aku tidak mengatakan bahwa uang itu harus dibayar olehmu, Ayah Baptismu yang memberimu tugas ini, dan jika kamu setuju, kamu juga akan setuju dengan Ayah Baptismu." Herman benar-benar yakin, dia tahu bahwa Tama tidak menggunakan otoritasnya secara langsung. Tapi dia menggunakan Hairo, Ayah Baptisnya, di sini sebagai sarung tangan hitam. Pekerjaan kotor meminta uang dari dirinya sendiri pasti akan dilakukan oleh Ayah Baptisnya di masa depan, dan itu tidak ada hubungannya dengan nama Tama. Memikirkan hal ini, dia pingsan di dalam hatinya dan mencela Tama sebagai iblis yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang. 10 miliar dolar dalam 10 tahun, ini langsung mengurasnya. Memikirkan hal ini, dia menangis dan memohon pada Tama, "Tuan Renza, tolong kurangi jumlahnya dengan tepat, 10 miliar dolar memang terlalu banyak, saya tidak mampu membelinya sama sekali, 5 miliar dolar dalam 10 tahun, saya pasti tidak punya pertanyaan." Tama berkata, "Herman, saya sudah menyelidiki situasi Anda sebelum saya datang ke sini. Aset atas nama Anda sekarang berjumlah setidaknya 60 hingga 70 miliar dolar Hong Kong, dan bisnis Anda berjalan sangat baik sekarang. Ada juga keuntungan miliaran dolar Hong Kong, jadi, memberikan 1 miliar dolar kepada Ayah Baptis Anda setiap tahun bukanlah masalah besar bagi Anda sama sekali. Bahkan jika kamu mengeluarkan uang ini, kamu masih bisa hidup dengan sangat baik." Mengatakan ini, Tama berhenti sejenak dan berkata dengan dingin, "Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi kikir. Uang adalah hal yang baik, tetapi di depan takdir, itu hanya hal yang asing." Herman tahu ketika dia mendengar ini, Tama tidak bisa dengan mudah membuat dirinya merasa lebih baik. 10 miliar dalam 10 tahun, tampaknya tidak ada jalan keluar. Kalau tidak, Hairo, yang penuh amarah, bisa membunuhnya 100 kali tanpa tindakan Tama. Pada saat ini,
Tama berkata kepada Hairo lagi, "Hairo, mulai sekarang, Anda adalah manajer penggalangan dana dari Cataclysmic Front, dan Anda memiliki tugas untuk mengumpulkan dana, tetapi saluran penggalangan dana Anda, saya sarankan Anda hanya memakainya selama Anda tidak melakukan apapun pada putranya. Jika bawahanmu menolak untuk mematuhi perintahmu, atau jika seseorang ingin membunuhmu, aku, Tama, tidak akan pernah tinggal diam." Hairo tahu bahwa Tama adalah untuk mendukung dirinya sendiri. Kalau tidak, begitu dia kehilangan kendali atas 4 naga, atau disewa oleh Herman untuk melawan, dia mungkin tidak akan bisa melawan. Dengan kata-kata Tama, setidaknya anggota 4 naga tidak berani melakukan apapun pada diri mereka sendiri, dan Herman juga tidak berani melakukan apapun padanya. Tentu saja, Tama juga mengatakan bahwa ini adalah premis bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Ini juga berarti bahwa dia tidak boleh bergantung pada Cataclysmic Front untuk menggertak orang lain. Namun, itu sudah cukup baginya. Dengan pelajaran mendalam hari ini, bahkan jika dia membuat profil tinggi di masa depan, dia tidak akan berani membuat profil tinggi lagi. Herman juga putus asa saat ini. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk merobek wajahnya dengan Hairo. Jika diletakkan sebelumnya, dia harus menghabiskan banyak uang, mempekerjakan seseorang untuk bertarung dengan Hairo, dan meninggalkan Hong Kong untuk berkembang di tempat lain, dan dia masih bisa menyimpan sebagian besar aset saya. Tapi sekarang, Hairo akan mengumpulkan dana untuk Cataclysmic Front, dan Cataclysmic Front mendukungnya. Jika dia bertarung dengannya, dia takut bahwa Cataclysmic Front tidak akan pernah tinggal diam. Terus terang, Tama kini telah menyiapkan satu set rantai, yang dihubungkan satu sama lain dan telah sepenuhnya menutupi dirinya. Jadi, dia hanya bisa dengan enggan setuju dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Renza. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dana lain kali." Tama berkata dengan dingin, "Apa yang kamu katakan tentang ini? Apa aku meminta uang padamu?" Ya. Herman menamparkan dirinya sendiri, dan segera bertobat, "Saya mengatakan sesuatu yang salah. Mohon maafkan, Pak Renza." Setelah berbicara, dia memandang Hairo dan berkata dengan hormat, "Ayah Baptis, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dana. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda mempermalukan." 10 miliar dolar dalam 10 tahun, bagi Herman, pada dasarnya berarti semua bisnis keluarga harus dimusnahkan. Namun, untungnya, Tama memberinya waktu 10 tahun penuh untuk membayar cicilannya. Ini juga berarti bahwa selama dia bekerja keras dan mencoba yang terbaik untuk membuat bisnisnya lebih menguntungkan, dia mungkin bisa menjaga setengah dari harta keluarganya 10 tahun kemudian. Karena itu, dia terpaksa menerima kenyataan ini di dalam hatinya. Selain mengakui bahwa dia tidak beruntung, keinginan terbesarnya adalah menarik putranya yang koma dan memukulinya. Pada saat ini, Tama membuka mulutnya dan berkata kepada Herman, "Setelah meninggalkan tempat ini, jika Anda berani memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini, termasuk putra Anda, saya akan meminta Cataclysmic Front untuk mengirim seseorang untuk menangkap Anda, dan seluruh keluargamu dan bawa mereka ke Suriah. Apakah kamu mengerti?" Herman sangat ketakutan sehingga dia bergidik, mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Tuan Renza, bahkan jika saya memiliki 10.000 hati, bahkan jika Anda memberi saya 10.000 keberanian, saya tidak akan berani membawa urusan hari ini kepada siapapun. Mari kita tidak membicarakannya, oke?" Tama mengangguk, lalu menoleh ke Hairo dan berkata, "Ingat, itu sama untukmu." Hairo berkata dengan hormat, "Tuan Renza, jangan khawatir, lain kali aku akan bungkam." Tama memandangnya dengan ringan dan berkata, "Mulutmu besar sekali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu tutup mulut, tapi aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi."
Jika Anda membocorkan apa yang terjadi hari ini, nasib Anda akan sama dengan Herman. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.